Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang penyakit ain. Di era modernisasi ini, kita sering melihat WA Story, WhatsApp Story, Facebook Story, dan Instagram Story, di mana di sana banyak dari saudara-saudara kita ataupun orang lain yang membagikan tentang harta benda, tentang rumah baru, tentang mobil baru, tentang makanan yang mau disantapnya juga bersama keluarganya. Beliau-beliau membagikan tentang sebuah cerita setiap hari kepada orang lain melalui story. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kita mengupload story dan dilihat oleh kalangan orang banyak, di sana ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik juga melihat. Nah, ketika ada orang yang tidak baik melihat story kita, maka di sana akan timbul namanya iri, timbul namanya juga ada yang memuji juga, timbul namanya hasad, dengki, iri, dan lain-lain. Kita mengenal penyakit ain dalam Islam dan cara menghindarinya. Dalam Islam diketahui bahwa pandangan mata bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit, yang mana terkena penyakit ain. Penyakit ini dapat mengenai anak-anak hingga orang dewasa. Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri, dengki, dan seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Penyakit ain ini bisa disebabkan dari sorot mata takjub yang berasal dari jiwa yang hasad. Pandangan mata ini diliputi kekaguman pada seorang disertai rasa iri dan dengki dalam hati atas kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ain adalah hak dan benar adanya. Pada buku induk doa dan zikir oleh Kasimun disebutkan bahwa seorang ulama menyatakan ain hanya dapat menimbulkan kerusakan dan mudarat akibat pandangan orang yang punya kekuatan ain berkat kekuasaan Allah. Dalam suatu perdebatan, ulama mengatakan bahwasanya cara menyembuhkan penyakit ain di sini ada macam-macam. Yang pertama yaitu sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Nabi melihat di dalam rumah Ummu Salamah, seorang pelayan wanita yang pada wajahnya terdapat roman muka yang berwarna pucat kekuning-kuningan. Maka beliau bersabda, carikan rupiah untuknya karena sungguhnya dia telah terkena penyakit ain. Jadi orang kena penyakit ain itu seperti orang terkena sihir atau guna-guna. Ketika dia diperiksa di dokter, dia tidak ada penyakitnya. Gejalanya banyak macamnya. Yang pertama adalah seperti masuk angin. Yang kedua, dan terasa sesak, dan lain-lain. Anda bisa cari ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain. Dewasa ini banyak orang yang mengumbar tentang kemesraan di media sosial. Bahkan kemarin ada salah satu artis yang mengumbar kemesraan dan tanpa disadari jarak beberapa bulan beliau mengalami kekerasan rumah tangga. Nah, di sana ada orang yang kagum tentang kemesraan tersebut. Ada juga orang yang iri, namanya juga orang. Namun dia tidak mengetahui hal semacam itu. Dan akhirnya terjadilah suatu pertikaian dalam rumah tangga. Itu juga sebagian dari penyakit ain. Bahwa dahulu orang yang punya ain diperintahkan berwudu, lalu air bekas wudunya itu dimandikan pada orang yang terkena ain. Itu salah satu penyembuhannya. Tidak ada hal yang mendahului takdir kecuali ain tersebut. Jadi ain itu sangatlah berbahaya. Apabila orang itu belum waktunya meninggal tapi terkena ain, orang itu bisa meninggal dunia karena bisa mendahului takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang bijak, menjadi seorang yang taat, sehingga hal-hal yang tidak perlu kita umbar bisa menjadikan pelajaran penyakit ain ini. Karena namanya manusia, kita tidak akan pernah tahu mana orang yang benci dengan kita, mana orang yang tidak benci dengan kita ataupun senang dengan kita. Alangkah baiknya kita cukup menyimpan apa-apa yang mungkin suatu kenikmatan atau apa. Dan itulah cara untuk mengobati ain, yaitu dengan berwudu. Wudhunya itu dibasuhkan kepada orang yang kena ain, membaca Al-Quran, dan juga berzikir. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit ain yang berbahaya dan menjadikan diri kita sebagai orang yang sederhana dan menjadikan orang yang taat pada Allah. Begini dulu aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.